Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Rapsanjani dari kelompok 4 mata kuliah pengantar ilmu politik. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi yang kami terima sebagai pelengkap tugas kami yang kemarin, yaitu politik dari aspek pengambil keputusan, pembuat kebijakan, dan alokasi nilai. Adapun beberapa anggota rekan saya yaitu Muhammad Hairul Jikrillah, Dimas Pratama, Rifki Rapsanjani yaitu saya sendiri, dan Muhammad Febri Hendriansyah. Adapun materi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Oke, saya akan menjelaskan tentang aspek pengambilan keputusan. Aspek pengambilan keputusan ialah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif atau pilihan lain yang baik dan sekaligus untuk mencapai hasil yang diinginkan. Aspek pengambilan keputusan memiliki 3 elemen. Yang pertama, pengambilan keputusan melibatkan pilihan dari sejumlah pilihan dari sejumlah pihak yang akan diseleksi lagi. Yang kedua, pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan dari sekedar pilihan akhir, dari pilihan awal hingga akhir yang akan dipilih keputusannya yang baik. Yang ketiga, hasil yang diinginkan yang disebutkan dalam definisi melibatkan tujuan dan target, yaitu seperti program kerja dan lain-lainnya. Dan pemerintah juga tidak semena-mena membuat keputusan tersebut. Pasti ada peraturan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan-aturan lain di pemerintahan tersebut. Terima kasih. Atau kebijakan publik. Mengenal arti kebijakan, kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha mencapai tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Membahas kebijakan umum atau kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi, ketika pemerintah mengatur, ketika pemerintah mengelola sesuatu, itu dinamakan kebijakan publik. Sama halnya ketika pemerintah memutuskan untuk tidak mengatur, untuk tidak meminta, untuk tidak mengelola sesuatu, itu pun sama yang dimaksud dengan kebijakan publik. Lantas bagaimana pemerintah membuat kebijakan? Dalam pemerintah ada yang namanya keterbatasan dalam cara pandang, cara berpikir, perspektif pemerintah untuk melihat sesuatu itu terbatas. Seharusnya kita sadar bahwa tidak mungkin pemerintah melakukan semua itu. Kita juga harus membuat kebijakan. Contoh fenomena kebijakan publik tentang perilaku masyarakat yang kurang tertib dalam administrasi yang akan mempengaruhi suatu kebijakan yang telah dibuat ataupun yang akan dibuat. Contoh, di saat mengalami penambahan dan pengurangan penduduk yang disebabkan oleh perpindahan penduduk, kelahiran, kematian, dan lain-lain. Namun masyarakat tersebut tidak melakukan administrasi ulang terhadap pihak yang berwajib atau aparatur setempat. Hal ini yang memungkinkan menimbulkan masalah secara masalah seperti pencatatan jumlah penduduk yang berguna untuk mendapat hak pilih baik pada saat pencoblosan lurah, bupati hingga presiden. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan. Yang pertama itu ada faktor
sih yang dimaksud politik lingkungan? Pengelompokan suatu lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu umum, di dalam pemerintah, dan lingkungan khusus. Ketiga jenis ini kemungkinan akan mempengaruhi proses dan misi kebijakan. Yang kedua itu ada faktor persepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan. Maksudnya apa sih? Maksudnya tuh berbagai peristiwa dan kecenderungan yang terjadi baik dalam pemerintah maupun di luar pemerintah ikut mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat karena elit akan bertindak atas persepsi sendiri. Selanjutnya ada faktor aktivitas pemerintah perihal kebijakan dan aktivitas masyarakat perihal kebijakan. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu aktivitas pemerintah yang menyangkut kebijakan bersifat saling memengaruhi dengan aktivitas masyarakat. Pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks lingkungan yang terbentuk menyusun suatu kebijakan umum. Apa yang dilakukan pemerintah dalam bidang perkoperasian turut ditentukan oleh yang dilakukan masyarakat dalam bidang koperasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan adapun beberapa tahap-tahap yang harus dilakukan pada saat pembuatan suatu kebijakan. Tahap-tahap berikut adalah politisasi suatu permasalahan atau penyusunan agenda, perumusan dan pengesahan tujuan, program, pelaksanaan program dan monitoring, serta evaluasi pelaksanaan program. Tentu, apabila pelaksanaan program tidak dievaluasi, kita tidak bisa menemukan suatu kesalahan dalam setiap kebijakan. Maka dari itu kita perlu suatu evaluasi untuk melaksanakan suatu program. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk dan tipe kebijakan umum. Bentuk-bentuk dan tipe kebijakan umum itu mempunyai ruang lingkup pengaruh yang berbeda. Kebijakan umum yang mampu menimbulkan perubahan yang mendasar yang menyeluruh disebut sebagai keputusan yang komprehensif. Sedangkan kebijakan umum yang mampu membawa perubahan pada permukaan dan pinggir-pinggir suatu permasalahan disebut sebagai keputusan yang marginal atau keputusan yang bersifat tambal sulam. Baik, saya akan menjelaskan tentang alokasi nilai dalam pemerintah. Pembagian atau distributor atau lokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai valuasi dalam masyarakat adalah membagikan dan mengalokasikan nilainya secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak merata, karena itu untuk menyebabkan konflik. Nah, misalnya itu ada pemerintah yang mendapatkan dana bansos dari atasan. Misalnya dana bansos itu dikasih ke pemerintah itu sebanyak 50%, sedangkan di alokasinya itu tidak merata, malah membagikan itu hanya 25% saja, sedangkan harus dialokasinya kan harusnya itu sepenuhnya. Berarti tidak merata. Nah, harus dipertanyakan kenapa hanya setengahnya saja, sedangkan harus dialokasinya itu 50%, bukan setengahnya dari dana bansos tersebut. Nah, banyak pemicu konflik antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah dan rakyat dalam kebijakan untuk membagikan dana bansos tersebut. Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu pembagian dan kekuasaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan sesuatu yang memberikan kepada pihak lain, sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu untuk menentukan. Nah, yang tadi saya bilang, mengapa dana bansos itu tidak semuanya disalurkan untuk rakyat yang kurang mampu, sedangkan pemerintah hanya dibagikan itu hanya 25%, berarti tidak merata. Nah, harus diusut tuntas dan dimusyawarahkan secara bersama-sama bagaimana yang 25% itu kemana. Nah,
Sedangkan rakyat itu harus target itu memiliki wewenang atas sesuatu untuk menentukan apa yang sudah diterimanya. Wewenang untuk memerintahkan atau mewakili sesuatu. Nah, di setelah ini ada tiga lembaga, yaitu ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada hakikatnya, pembagian kekuasaan dapat dibagi ke dalam dua cara, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Kalau secara vertikal itu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Jadi tingkat atas sama tingkat bawah tuh nanti gitu. Maksudnya tuh pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Jadi harus secara vertikal dulu, dari atasan baru ke bawahan. Tingkat pemerintah, misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, itu. Nah, untuk secara horizontal itu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Jadi fungsinya itu untuk membagi lebih menitik beratkan pada pembeda antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi fungsi secara horizontal itu pembagian ini lebih menitik beratkan, berarti dia tuh fokus pada satu lembaga. Misalnya itu lembaga yang legislatif tuh apa aja gitu, eksekutif tuh apa aja bidang-bidangnya, dan yudikatif. Jadi yang ketiga ini harus fokus dulu untuk masalah yang terdapat di tiga lembaga ini. Misalnya legislatif tuh ada masalah legislatif. Nah, harus diselesaikan dulu legislatif. Misalnya di eksekutif ada masalah. Nah, yang harus diselesaikan tuh eksekutif dulu dan yudikatif. Gitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.